Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya dan berkat ridhonya lah kita dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga sholawat serta salam kita junjungkan terhadap Nabi kita semua, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para keluarganya dan para sahabatnya ditempatkan di sisi paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terutama pada umatnya dijauhkan dari hal-hal negatif dan siksa api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Fajar selaku guru pengajar PAIBP di kelas 11 dan juga Bapak Gilang serta teman-teman yang saya hormati dan saya hargai. Pada kesempatan kali ini saya Bintang Satriani Ramadan akan memaparkan sedikit materi singkat tentang ilmu, tentang cabang iman yang begitu penting dalam kehidupan kita, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat, yaitu betapa pentingnya menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berharga ini, marilah kita merenungkan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahalladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Ilmu adalah pelita yang menerangkan jalan hidup kita. Dengan ilmu kita dapat membedakan antara yang benar dan salah, antara yang baik dan buruk, antara yang haram dan juga yang halal, serta menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Bahkan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah perintah membaca, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Aqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang dimana artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah langkah awal untuk memahami kebesaran Allah dan menjalankan tugas kita sebagai hamba-Nya. Rasulullah SAW juga menjanjikan kemuliaan bagi mereka yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Beliau bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Namun, ilmu sendiri yang kita cari haruslah ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, yaitu ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan menjauhkan kita dari berbagai hal yang buruk dan juga bersifat negatif di dunia ini, agar kelak kehidupan kita di dunia
kedepannya menjadi jauh lebih baik dan kehidupan kita di akhirat bisa baik juga tentunya. Menuntut ilmu juga harus disertai dengan niat yang ikhlas. Dengan niatnya kita menuntut ilmu, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan. Pada contohnya, ketika kita sedang belajar di sekolah, ketika kita niat dari awal pergi sekolah, niat dan ikhlas dalam menuntut ilmu, insya Allah ilmu tersebut dapat berguna bagi masa saat itu juga, bagi masa yang akan datang, menjadi orang sukses dan juga bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ada pula beberapa alasan mengapa kita harus menuntut ilmu. Di antaranya yang pertama, guna mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang sudah jelaskan tadi, dengan kita menuntut ilmu, kita menjadi tahu baik buruknya suatu kegiatan atau haram dan halalnya suatu kegiatan. Dengan kita menuntut ilmu, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus tidak dilakukan. Yang kedua, yaitu bekal terhadap kehidupan di dunia. Seperti yang kita tahu, ilmu adalah salah satu syarat kesuksesan yang bisa dicapai di dunia ini. Dengan ilmu yang tinggi, maka derajat atau status kita di dunia pun akan ditinggikan. Maka dari itu, menuntut ilmu dalam perjalanan duniawi juga sangat penting untuk keberlangsungan hidup kita. Tak lupa juga diiringi dengan ilmu-ilmu agama yang dapat bermanfaat bagi kelak kita di akhirat nanti. Dan juga menuntut ilmu dapat bermanfaat, dan ini yang sangat penting. Dengan menuntut ilmu, pahala kita akan mengalir, sebuah pahala jariah. Yang dimana dengan kita menuntut ilmu, kita bisa menyebarkan ilmu yang kita pelajari kepada orang-orang banyak. Pada contoh kasus ini, yaitu seorang guru. Seorang guru menuntut ilmu dari dia SD sampai dia kuliah, maka ketika dia menyalurkan ilmunya terhadap murid-muridnya, maka itu akan termasuk kepada amal jariah yang artinya pahalanya akan terus mengalir karena ilmu-ilmu yang didapatkannya pun dialirkan lagi ke orang-orang selanjutnya. Hadirin yang berbahagia, menuntut ilmu adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah selesai kita tuntut. Untuk terus belajar sepanjang hayat kita, baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang membawa manfaat terhadap diri kita sendiri. Marilah kita semua dari diri kita sendiri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar untuk membiasakan semangat menuntut ilmu yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah-langkah kita untuk menempuh jalan selanjutnya dengan menuntut ilmu, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikannya sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir sampai akhirat nanti. Dan juga kita bisa mendapatkan kebaikan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kebaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada khilafan dan juga kesalahan, itu dari diri saya pribadi. Mohon maaf, kurang lebihnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.